Sebagian orang mungkin tidak asing dengan body shaming. Body shaming belakangan ini menjadi hal yang marak terjadi di media sosial. Body shaming berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata body yang artinya tubuh dan shaming yang artinya malu atau mempermalukan. Di mana secara umum body shaming adalah bentuk dari tindakan mengomentari fisik, penampilan, atau citra diri seseorang. Beberapa waktu lalu, isu mengenai pidana bagi pelaku body shaming di media sosial terus menghiasi trending topik media massa. Pada tahun 2018, polisi telah menerima 966 kasus tentang penghinaan fisik di seluruh Indonesia dan terus berkembang hingga saat ini. Body shaming tidak hanya berfokus pada fat shaming, skin shaming, atau short shaming, atau bentuk body shaming pada bagian tertentu. Tetapi body shaming kini mencakup segala aspek tubuh yang dapat dilihat oleh orang lain. Dalam hal ini, aspek yang dimaksud adalah seluruh bagian tubuh, meliputi warna kulit, bentuk tubuh, bentuk muka, jenis rambut, dan bagian lainnya. Tindakan ini membuat seakan-akan gaya hidup masyarakat saat ini berubah menjadi sesuatu yang bersifat publik dan pantas untuk dikonsumsi oleh pengguna lain, bahkan dikomentari dengan seenaknya. Perilaku body shaming membuktikan bahwa kemajuan teknologi yang terus berkembang seringkali disalahgunakan oleh sebagian orang. Pelaku sering kali tidak sadar telah melakukan body shaming karena dianggap hal yang biasa untuk dilakukan dan hanya sebagian bahan candaan, sedangkan para korban akan lebih memperhatikan citra mereka dan menjadikan tubuh mereka sebagai objek. Body shaming juga akan berdampak besar pada image atau citra tubuh dan dampak-dampak psikis lainnya. Kemajuan teknologi pada zaman milenial ini tentu sangat pesat dan tidak akan pernah berhenti untuk terus berkembang. Namun semakin berkembangnya teknologi, media sosial malah digunakan untuk melakukan tindakan terpuji. Mulai dari konten yang tidak pantas, saling menjatuhkan orang, bahkan kejahatan sekalipun. Tanpa disadari, pengguna media sosial cenderung lebih mudah melakukan kejahatan di dunia maya atau cyberbullying. Sebagian besar media sosial pasti pernah melakukan atau mengalami cyberbullying atau kejahatan media sosial lainnya, termasuk body shaming. Berdasarkan survei yang sudah kami lakukan, media sosial yang paling sering digunakan saat ini adalah Instagram, di mana Instagram adalah suatu wadah yang memberikan fasilitas untuk mengunggah foto dan maupun video yang kita bisa dilihat dan dikomentari oleh seluruh pengikut akun atau bahkan secara global. Sayangnya bahkan orang yang menggunakan Instagram palsu untuk menghujat orang lain yang tanpa mereka sadari mereka telah melakukan body shaming. Hal ini bisa saja terjadi karena identitas mereka yang dapat disembunyikan atau dipalsukan, sehingga yang tidak perlu akan dilaporkan atas tindakannya karena identitas asli mereka yang tidak terungkap. Tidak hanya pada Instagram saja, berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, ada juga media sosial yang sering digunakan kedua adalah TikTok. TikTok merupakan aplikasi buatan Cina yang dapat bagikan berbagai macam video yang dapat dikomentari maupun disukai oleh semua orang. Tidak sulit menggunakan TikTok yang menggunakan akun palsu atau menutupi identitas aslinya dan melakukan body shaming melalui kolom komentar. Tindakan body shaming ini tidak hanya terjadi pada orang Indonesia, tetapi ada juga orang Indonesia yang melakukan body shaming terhadap orang dari luar negeri yang bahkan belum pernah mereka temui atau kenal. Mulai dari cari menari, bentuk tubuh, bentuk wajah, cara bernyanyi, dan masih banyak lagi yang dikomentari karena tidak ideal menurut para pelaku atau hanya karena ingin dinotis oleh artisnya, dan ini mereka menghujat, mengomentari hal-hal negatif dan tetapi sebenarnya mereka merupakan penggemar berat yang ingin dikenal oleh idolanya. Pemerintah mengembangkan peraturan tegas agar cyberbullying seperti body shaming yang bahkan dapat dijumpai pada kalangan remaja tidak dilakukan lagi. Indonesia sudah memiliki sejumlah aturan yang mengatur perilaku pengguna internet seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
Ada juga komunitas anti-bullying yang didirikan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kasus bullying di Indonesia yang bernama Sudah Dong. Semua tindakan yang dilakukan manusia pasti memiliki sebab akibat. Faktor yang mendasari seseorang untuk melakukan body shaming bisa sangat beragam dan luas. Adapun salah satu faktor yang mendasari seseorang melakukan body shaming berdasarkan hasil survei kami adalah penyalahgunaan hak kebebasan untuk berpendapat, khususnya pada media sosial. Banyak sekali orang yang berpikir bahwa di dalam media sosial bebas melakukan apapun, sehingga mereka dapat melakukan body shaming yang tanpa sadar menyakiti perasaan orang lain. Sebagai contoh, gendutan ya, hamil ya, perasaan muka kamu hitaman deh, kamu pendek banget sih, dan masih banyak lagi. Persepsi manusia yang keliru mengenai bentuk fisik dapat memicu adanya standar-standar penampilan idealistis yang telah tertanam di dalam pikiran masyarakat tentang penampilan ini akan sangat berpengaruh bagi mereka yang berkeinginan untuk mengikuti standar yang ada, namun tidak mampu memenuhinya yang dapat memicu tekanan tersendiri bagi orang tersebut. Kasus serupa juga terjadi dengan alasan hanya untuk bahan bercanda. Seringkali body shaming dianggap sebagai lelucon atau bahan tawaan semata yang tanpa kita sadari menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain. Sikap tersebut disebut ketidakpekaan sosial di mana kita merasa abai terhadap perasaan orang lain yang mungkin menjadi sedih atau sakit hati karena tubuhnya dijadikan bahan lelucon atau candaan. Baperan banget sih, kita kan bercanda. Sebagian orang menjadi takut untuk mengekspresikan perasaannya karena takut dianggap terlalu baperan atau dengan kata lain terlalu dimasukkan hati. Tentu saja pemikiran seperti ini salah besar dan hanya memperparah situasi. Pelaku jadi menganggap remeh perbuatannya, tidak menyesali perbuatannya, tidak merasa bersalah, dan kemungkinan besar untuk mengulangi tindakannya lagi. Selain menyalahgunakan hak berpendapat dan bercanda, faktor yang dapat mendasari seseorang untuk melakukan body shaming lainnya adalah sebagai bentuk untuk mengintimidasi orang lain sehingga dapat menjatuhkan mental korban. Hal ini banyak dialami oleh para artis pada media sosial mereka. Banyak orang yang menunjukkan ketidaksukaannya dengan membuat akun palsu untuk melakukan body shaming. Bisa dengan memberikan komentar negatif, menyebarkan isu-isu yang tidak benar, seperti operasi plastik, implan, dan masih banyak lagi. Body shaming berpotensi membuat seseorang atau korban untuk melakukan self-education. Self-education adalah keadaan di mana seseorang memandang dirinya sebagai sebuah objek atau menilai diri sendiri hanya berdasarkan penampilan mereka. Kecenderungan untuk melakukan self-education ini dapat menimbulkan perasaan malu atas diri sendiri atau kecemasan berlebih terhadap bentuk atau ukuran tubuh. Orang-orang yang tidak dapat menerima perlakuan body shaming akan cenderung merasa ada yang salah dalam dirinya dan merasa tidak kompeten untuk melakukan sesuatu karena rendahnya rasa kepercayaan atas diri sendiri. Secara umum, dampak lain dari body shaming terhadap kesehatan mental adalah berkurangnya tingkat kepercayaan diri. Hal tersebut akan membuat korban merasa tidak layak untuk melakukan sesuatu atau merasa bahwa dirinya tidak berharga. Padahal kita sebagai pengguna media sosial tidak tahu apa yang sebenarnya korban alami. Mungkin saja mereka sedang berusaha menerima dirinya sendiri, atau mereka sedang berusaha untuk membuat dirinya lebih baik. Bila dilihat dari pembahasan yang telah kami paparkan, dampak body shaming dapat membawa pengaruh buruk pada mental korban dan para pelaku yang tidak mengetahui bahwa yang dilakukannya adalah salah. Tentunya sebagai pengguna media sosial, kita semua harus mencegah tindakan ini agar tidak terjadi lagi pada siapapun. Setiap orang itu unik dan memiliki ciri khas masing-masing. Tidak ada standar yang dapat menjadi tolak ukur dalam hal berpenampilan seseorang, apalagi dunia maya yang belum tentu mengenal kita secara akrab. Maka untuk mencegah tindakan body shaming, semua pengguna harus menggunakan media sosial dengan bijak dan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai pengguna media sosial, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita suarakan. Apakah hal tersebut akan menyakiti atau menyinggung pihak lain, atau tidak, serta mempertimbangkan penggunaan media sosial karena di Indonesia sudah banyak aturan hukum yang mengatur mengenai ITE. Sebagai pengguna media sosial, kita juga harus meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan di sekitar kita dan tidak bertindak seenaknya saja. Sebaiknya kita menyuarakan hal-hal positif yang patut didengar orang lain dan dapat memberikan motivasi atau semangat bagi mereka, daripada menyebarkan hal-hal negatif yang juga tidak membawa benefit atau kepentingan bagi orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Tindakan preventif yang dapat dilakukan adalah dengan berani menyuarakan bahwa tindakan body shaming adalah hal yang salah yang bisa jadi kita tidak menyadari
bahwa kita telah melakukannya. Kita harus bisa mengedukasi pengguna media sosial agar bijak dalam menggunakan media sosial. Selain itu, cara ampuh untuk mencegah dampak body shaming dan cyberbullying adalah dimulai dari diri kita sendiri, di mana kita harus mencintai diri kita sendiri dan menerima segala kekurangan yang ada pada diri kita, sehingga kita dapat menerima dan menghargai setiap perbedaan baik diri sendiri atau sesama kita. Dengan begitu, persepsi atau pemikiran tentang standar penampilan ideal pun dapat kita hilangkan karena perbedaan dan keragaman itu sangatlah indah. Stop body shaming.